Agama dan filsafat, logika dan iman adalah sesuatu yang sulit untuk dikombinasikan. Bahkan ketika kita terlalu mengedepankan logika, maka orang-orang akan mempertanyakan logika itu. Orang-orang akan cenderung seolah mau mengilmiahkan keberadaan Tuhan. Padahal tidak sepenuhnya harus seperti itu. Ketika harus diindrawi, ketika harus dilihat, ketika harus dirasakan, ketika harus didengar, apalagi ketika harus dirasakan baunya, maka itu adalah hal yang sulit kalau kita berbicara tentang Tuhan. Nah, dari dulu memang untuk melogikakan Tuhan itu agak sulit. Tetapi di abad ke-19 kita menemukan satu orang yang bernama Thomas Aquinas yang mencoba memadukan, mengkombinasikan antara teologi dan filsafat, di mana secara ketuhanan, secara keimanan dia mampu mengkombinasikan antara teologi ketuhanan dan filsafat Aristoteles. Nah, kalaupun di beberapa video sebelumnya saya sering membuat video yang berkaitan dengan ateisme, bahkan di video episode ke-95 saya telah menjelaskan beberapa pemikiran ateis, dan dari semua pemikiran itu insya Allah akan terjawab di video ini. Seperti apa pemikiran Thomas Aquinas? Mari ikuti terus videonya. Mari kita mulai. Di abad ke-13 adalah abad di mana Kristen masih pusing dengan keberadaannya waktu itu, karena selain didominasi oleh agama Islam, bahkan waktu itu Spanyol masih ada unsur-unsur kekuasaan Islam di situ. Kemudian orang-orang juga mulai mempertanyakan tentang agama, tentang keberadaan Tuhan dan seterusnya. Ilmu pengetahuan juga sudah mulai berkembang, sehingga orang-orang yang berpikiran maju mulai gelisah tentang keberadaan agama ini sebagai pedoman atau way of life daripada kehidupan orang-orang Eropa waktu itu. Nah, Thomas Aquinas yang belajar dari Aristoteles mencoba melogikakan, membuat sebuah teori-teori yang semakin meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, seperti apa teorinya? Pertama, Thomas Aquinas punya teori bernama teori gerak, bahwa segala sesuatu itu mesti digerakkan. Misalnya Anda berjalan, Anda bergerak karena Anda yang menggerakkan kaki Anda. Suatu mobil atau pesawat terbang meskipun tanpa awak, tetapi ada orang di belakang yang mengendalikan dari pesawat itu. Begitu juga alam semesta. Kita melihat gerakan-gerakan tata surya itu dengan teratur, pasti ada yang mengatur di belakangnya. Dan yang dimaksud yang mengatur itu oleh Thomas Aquinas adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, teori sebab akibat, bahwa segala sesuatu itu mesti ada sebab dan bukan berarti infinite. Bahwa misalnya Anda ada hari ini di dunia ini, itu karena penyebabnya orang tua Anda. Lalu ketika Anda mencarinya lagi, itu karena kakek Anda dan seterusnya. Dan pasti Anda akan sampai kepada yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Dan yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang dimaksud oleh Thomas Aquinas itu adalah Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah teori kemestian dan kemungkinan. Jadi dalam kehidupan ini ada kemestian, ada kemungkinan. Kemungkinan ada itu karena ada keraguan-raguan. Kalau hanya kemungkinan selalu melingkupi kehidupan kita, berarti pernah ada kepastian atau kemestian. Tidak mungkin semua hanya kemungkinan, karena andaikan hanya kemungkinan yang ada, maka tidak ada yang jadi-jadi sampai hari ini.
Andaikan hanya karena kemungkinan semuanya, dunia ini akan tidak tercipta. Tetapi karena ada kepastian, maka dunia ini tercipta. Kemudian yang keempat adalah teori gradasi nilai. Bahwa di dunia ini kita menemukan sesuatu yang kurang baik, baik, dan sangat baik. Dan tidak ada yang mendapati kesempurnaan itu. Dan pastinya ada sesuatu yang sangat sempurna, kesempurnaan mutlak. Dan yang dimaksud oleh yang memiliki kesempurnaan mutlak itu adalah Tuhan menurut Thomas Aquinas. Kemudian lanjut teori tata tujuan, bahwa Thomas Aquinas mengatakan bahwa semua itu ada tujuannya. Misalnya tata surya yang berlangsung secara tersusun, rapi, bahkan bintang-bintang yang seolah itu adalah benda mati, itu sebenarnya tersusun pada tempatnya masing-masing agar tidak terjadi tabrakan, sehingga tujuannya adalah tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi tabrakan, hingga bisa membuat dunia ini menjadi kiamat. Jadi semua yang kita saksikan itu tertata dengan baik dan punya tujuan, dan yang mengatur semua itu adalah Tuhan menurut Thomas Aquinas. Jadi itulah seperangkat aturan-aturan atau teori-teori Thomas Aquinas untuk meyakinkan orang-orang Eropa pada waktu itu atau seluruh gereja di dunia waktu itu bahwa Tuhan itu bisa dilogikakan, bahwa Tuhan keberadaannya masuk akal. Bahkan di dalam agama Islam pun, dalam mempelajari agamanya, kita tetap mengedepankan akal. Dalam beragama, akal bukan sesuatu yang mesti dikaburkan, tetapi akal itu mesti dikedepankan. Bahkan Al-Quran sendiri misalnya selalu bertanya, tidakkah kamu berpikir? Apakah kamu tidak mengetahui? Itu artinya Al-Quran ini menyuruh kita berpikir. Itu artinya bahwa akal, pikiran di dalam beragama itu sangat penting. Jadi semoga video-video saya sebelumnya yang banyak berkaitan tentang teori-teori yang banyak berkaitan dengan ateisme itu bisa terobati dari penjelasan teori Thomas Aquinas. Semoga kita semua tercerahkan, semoga iman kita semakin bertambah, semoga kita semakin rajin melaksanakan perintah-perintah Tuhan, karena dari berbagai sudut tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan itu ada. Kalaupun misalnya ada beberapa pikiran-pikiran ateisme mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, itu karena sudut pandangnya. Seperti itulah memang orang-orang yang mendalami filsafat, akan ada dua hasilnya, percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, karena cara berpikirnya yang berbeda. Sekali lagi, karena filsafat hanya alat yang digunakan untuk berpikir, untuk menemukan kebenaran. Dan teori Thomas Aquinas ini bisa mensintesis antara agama dan filsafat, antara keberadaan Tuhan dan logika-logika yang sangat rasional dan masih sangat relevan dengan keadaan seperti hari ini. Bagi yang pertama kali menemukan video ini, mohon untuk dibantu subscribe, dan jika ada hal yang mesti disarankan, jika ada hal yang meresahkan, maka bisa dihempaskan di kolom komentar. Apa yang saya sampaikan bukanlah kebenaran mutlak, bukanlah sesuatu yang harus didengarkan, bukanlah sesuatu yang harus ditelan dengan mentah-mentah. Oleh karenanya, berilah komentar dan like, kalau perlu di-share. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.